Ya, sini dulu. Kondisi jenazah dulu. Kita lihat kondisi jenazah ini ada sakit lama, ada luka, ada apa, kita investigasi dulu. Ini perlu ini. Jenazah ini kaku atau lemas seperti itu. Itu perlu itu. Terus sepados lantas daya pun itu kedah itu. Kalau jenazah ini mungkin banyak luka, karena sakit lama, itu lupa seperti itu, kita usahakan kita pakai air dingin gitu ya, kita pakai air dingin. Kalau kita pakai air hangat itu akan semakin melupas gitu. Terus air hangat itu tidak menyucikan, pertama itu air hangat itu air tidak suci tapi tidak menyucikan gitu. Kena air murni gitu. Kena air murni itu air suci menyucikan. Oh gitu ya Bu? Oke. Kalau masalah air itu kan biasanya kita kan ya air dingin itu yang dari keran, yang dari Iya, itu sumur. Kalau mungkin memang ada yang dari air hangat. Kalau air hangat itu punya makruh. Oh iya. Itu buat mandi jinabah, mandi besar, mandi junub itu tidak boleh. Oh tuh ibu diperhatikan. Mandi junub ya. Itu air hangat itu air suci tapi tidak menyucikan. Itu hukumnya makruh. Air susu juga sama. Itu air suci tidak menyucikan. Air degar juga sama, air suci tidak menyucikan. Karena harus murni airnya. Murni dari sumur, dari lecur, dari apa. Pertama harus dibasahi semua dulu. Oke, dari atas dibasahi semua dulu. Tuh dengan yang tadi nawai tunggu selah. Oke, lihat dulu manitati. Nah, nilai ta'ala. Ini perempuan manitati. Oke, nilai ta'ala. Itu dituju dari kanan, berarti kanan sini. Jadi kira-kira sendiri jenazah ini masuk sana atau masuk sana, tinggal senoto. Biasanya Dengan dicampur, jangan dicampur dengan air sabun, tidak boleh. Jangan dicampur dengan air teh karena kaku, tidak boleh. Jangan dicampur dengan air hangat, tidak boleh. Tapi setelah disiram itu boleh. Setelah semua basah semua dengan air suci yang disiram baru air sabun atau air sapu atau air pewangi. Itu. iya Pak Udin, kadang itu di masyarakat itu kan kalau kita mengingatkan itu kadang wah kok pinter dan seperti itu loh. Nah, sebenarnya kan memang seperti yang Pak Jiran sampaikan tadi, air pertama itu harus air suci menyucikan. Berarti tidak boleh dicampur dengan air apapun. Jadi paham itu guys, sampai segitu paham ya. Jadi paham dalam memandikan apapun, entah mandi sendiri atau mandi, jangan usahakan memang air suci menyucikan dulu. Setelah itu baru sabun. Itu Di air hangat itu biasanya wong ingredient kecuali keadaan darurat loh deh. Apa ini keadaan darurat memang nggak tahan dengan air dingin. Ya mau kita ada kan bisa namanya tayamum kan terus kita istinja pakai istinja kan pakai tayamum kan boleh, ada alternatif lain kan seperti itu. Memang ini keadaan darurat itu beda, ini keadaan darurat, tapi usahakan memandikan jenazah pakai air suci menyucikan, air sumur, air racun, air keran seperti itu. Itu sudah. Setelah sudah kita basuh semua, akhirnya sabun masuk. Nah, setelah ini kita untuk membersihkan perut biasanya kita angkat sedikit seperti ini. Kita angkat sedikit. iya dikok gitu akan orang Jawa seperti itu loh. Ini mungkin piring kanan dulu, piring kanan seperti ini sama-sama kita korek ini. Ini pantat ini kita korek, seperti kita bersihkan lah ya. Ini kotor-kotoran yang Nah itu kalau tidak terlibat siapa yang mau? ini lebih mudah ini lebih mudah kalau posisi miring tuh, ini lebih mudah. Oke, ini lebih mudah ini. Nah, ini kan posisi pantat ini kan, pantat ini lebih mudah untuk membersihkan. Biar ada juga biar ada nopo. Diusahakan dicampur air wangi untuk menghindari fitnah. Itu, jadi diusahakan ada air pewangi lah. Ini kalau sudah kesini ini
harus ada pewangi seperti itu. Oke. Terus Sampai belum gitu jadi selama ini memang belum, kadang nggak tahan kan, kalau nggak tata nggak tahan. Ini harus air pewangi, dicampur pewangi. Kalau air itu sudah mencampur kan otomatis wangi sendiri tadi. Dan ini akan mengurangi bau. Kalau serimpi itu baunya memang Nah itu pewangi, kasih pewangi ini. Setelah ini selesai, terus ini akhirnya ke sini lagi, ke sini. Nah, kita korek lagi, kita bersihkan sampai bersih. Nah, setelah itu kembali lagi seperti ini. Nah, setelah bersih sudah kita wudhukan. Kita wudhukan, termasuk sebenarnya cara wudhu itu masuk mandi wudhu. Jadi seperti itu kita perlapanan seperti itu. Oke, berarti kalau memandikan jenazah itu tidak harus dipaku, Tidak. dilihat dari kondisi jenazah. Ya tidak harus di depan. Satu, paling saya tidak harus di depan rumah. Itu ini adat, ini biasanya kebiasaan. Bisa harus di depan rumah. Terus bekas tempat untuk memandi jenazah itu biasanya tidak boleh untuk kencing. Tapi kan kadang itu saya itu kalau itu di depan rumah ya. Itu ya, itu tidak harus di depan rumah memandikan jenazah. Kita dapat ilmu lagi. Itu kalau jenazah perempuan biasanya di atasnya itu ada tempat disunahkan, pakai ditutup entah itu pakai jari, pakai apa, itu di makam sama. Seharusnya memang seperti itu. Atasnya ada ya. Begitu biasanya harusnya ada sunahnya seperti itu, sunahnya memang. Kalau di makam biasanya itu ini pakai jarinya itulah buat ini. Ya sebenarnya untuk menghindari aurat sebenarnya. Harusnya dia tertutup. Terus jangan terlalu vulgar, kalau ini cukup dirok-roki aja lah kalau perempuan itu ya. Kalau perempuan harus dirok-roki lah. Wajib dibuka biak seperti itulah ya. Saharu. Iya itu. Kemarin saya terus terus ini Bang Budi. Kemarin itu di Kacarita itu ada jenazah itu dari Jakarta. Nah waktu itu beliau sakit. Jadi tidak ada yang mau memandikan. Nah, mandinya itu dibuatkan apa kedua-duaan itu ya. Nah, karena saya itu fardu kifayah kan, kalau kita tidak sebagai muslim tidak ada yang memandikan, kita kan dosa semuanya. Nah, saya berusaha untuk ikut memandikan. Nah, itu sesampai di rumah, bukan suami saya, bukan anak saya, tetangga saya itu pada ngomel, mati udah, yang penting kita langsung mandi besar, bersih, kita pakai wangian, pakai air dan sebagainya. Ya seperti itu ya Bu ya, seperti yang dikatakan dan kita terus kita lihat situasi dan kondisi mawon, lagi bermawon kata nggih. Nek awak dhewe gak rambut gak disitu rambut sapa meneh. Sedangkan ini fardu kifayah. Kata nggih fardu kifayah. Jadi sudah kewajiban kita sudah gugur ketika ada yang memegang. Itu yang rambut. Jadi kita lihat situasi dan kondisi seperti itu. Setelah itu kita menafani. Itu ada yang ditanyakan sampai sini masalah pemandian santun ya. Tapi saya harapkan harus ada follow up. Habis ini harus ada follow up. Masing-masing dusun lah minimal. Betul ada peluangnya. Besok digosok seperti ini. Ini ya. Di bagian sini ini air terus mengalir. Di bagian pantat ini air terus mengalir. Tidak apa-apa ya, kita kasih wangian. Tidak apa-apa, setelah basah semua tidak apa-apa. Gitu, setelah basah semua tidak apa-apa. Karena sudah kewajiban kita sudah rata semua mungkin. Kita mau sampunan mau apa sampunan juga tidak apa-apa. Namanya wangi dari wajib. Baju sakit, apa mulus seperti itu. Kan cuma untuk khusus itu. Sama Mbak, kalau waktu memandikan baru. Ini hanya untuk ini hanya untuk menghindari fitnah. Menghindari fitnah itu. Jadi tugas orang yang memandikan itu sedikit mungkin harus menutup air. Itu. Kalau
jenazah dalam bentuk apapun tidak boleh dibicarakan. Kalau begini ruang Gitu. Biasa dilindungi disimpan amanah, kita nggak boleh memberitakan orang lain sampai hak keluarnya. Tidak, itu harus diantisipasi, kasih pewangi. Ya seperti itu. Tapi dengan catatan harus air suci dulu yang menyucikan. Itu wajib. Ya. diangkat dulu nih. Diangkat Tuan. diangkat. Ya, diangkat. Biasanya ngangkat seperti ini ya. Nah, lihat. Ini dirangkul. Dirangkul bertiga sama. Kata, dirangkul. Nah, Tangan lihat. kiri di bawah, tangan kiri. Tangan kiri di bawah. Nah, Ini posisi seperti ini, jadi ini kuat ini tangannya, posisinya. Ini. Jadi tidak depan dari posisi kita tidak depan mau lari. berarti kampanye kita siapkan. Nah, kapannya siapa? Ini yang pendek-pendek. 5, 3 bisa, 5 bisa, atau 7 bisa, atau disesuaikan tali sesuai dengan jenazah. Gak apa-apa ini disebut. 1, 2, 3, 4, 5. Jenazah boleh. Untuk satu-satu. Ini. Biasa sejak duduk grogi. Jalan itu ngewel. Nah, ini dulu. Nah, ini dulu. Nah, oke lagi 1. Tangan. Nah, kalau jenazahnya besar agak ketinggi lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini sampai kaki ini mata kaki ya. Nah, ini. Ini juga ini. Di sini melang. Ini taruh bawahnya sini, taruh bawah sini nggak apa-apa. Taruh bawah sini nggak apa-apa. Mengajak sini. Iya. Sikrom ini setelah ini. Nah, ini bawahnya ini. Bawahnya ini. Pertama. Bawahnya ini pertama. Itu sama posisinya seperti mori enggak? Posisinya seperti mori, posisinya sama. Nah, langsung masukin. Ini usahakan dirokok gini kan ada tutupnya nggih. Ojo aku buka jam boten tapi dikasih kapas dulu sampai di dari kanan dulu, dari kanan dulu. Ada. Terus aku bayar kapasnya ini ya. Ada. Seperti ini. Ini tujuannya untuk merapatkan kaki juga ini. Ini lah, wis ngene Pak, ngene melek. Oke, setelah itu kita sakit mungkin disebabkan kayak Ibu tahu. biasanya sakit energi yang melahirkan langsung dulu seperti ini. Posisi rambut tetap dirapikan, dirapikan dan berantakan. Kata-kata berantakan rambut itu dirapikan, itu pelan-pelan, itu pakai sisir boleh, tidak juga apa-apa yang penting dirapikan. Dirapikan. Setelah ini sudah seperti ini. Nah, jadi kanan dulu langsung. Ada yang di tengah, ada yang di atas. Seperti ini. Seperti ini. Nah, pasang dulu. Ini foto dari sini. Ini berarti kurang sini. Ini kurang ke atas berarti ini. Ini tarik aja. Tarik. Jadi terus kiri. Pertama dapat kanan dulu. Di atas juga ada yang megang, sini juga ada yang megang. Yang tengah mata. Terakhir kanan sama seperti ini.
wangsul. Anu, Tali wangsul tetap sebelah sini. Ini tali aja, nggak apa-apa ditali sebelah kiri nalinya. Sebelah kiri, talinya sebelah kiri. Terus ditali tali semua. wangsul ya, tali wangsul. Ini loh, ini. Ini ke bawah, jangan pas kepala gitu. Jadi talinya posisinya sebelah sini semua. Sebelah kiri semua. Tali terus diwangsul. Tali wangsul. Set. Tali wangsul. Set. Set. Aja ngongkrong. Nah, supaya bakok. Ngapa harus sebelah kiri? Ben kore nemakon ben penak. Ngoten nggih. Mesti kan miringnya mriko to nggih. Miringnya ilang. Tapi talinya sebelah kiri kore musik kan ilang. Iya. Ngoten. Jadi nek sebelah kiri iki penak posisi teng dhuwur, posisine bolong dhuwur. Niku. Kalau lebih ditekuk, diangkat ditekuk. Ditekuk seperti ini atas, seperti ini. Karena ini dada ya, ini dada mengangkat ini. Oh, biar. Tahun kedua ini tengah. Terus ini agak ke bawah ini. Ini antara pusat atau bule. Nah, ini posisi sebelah ini posisi perut, ini pusat ini, atau posisi ini. Sengkul. Ini sama. Nah, ini bule 7, bule 5, bule 3. Oke, kalau 3 ini 1, langsung ngambil sini untuk tangan ini, baru ini. Kalau 5 seperti ini, tangan agak ke bawah, lutut, terus kaki bawah sendiri. Kalau 7 dikerapkan lagi, betul nggih? Terus 7 dikerapkan lagi. Sebenarnya 7 atau 5 itu tergantung jenazah, Bu. Ini tergantung jenazah. Jenazahnya panjang seperti itu kan, atau mungkin agak besar seperti itu. Jadi talinya memang harus diperbanyak. Seperti itu. Selain sunnah sebenarnya juga sunnah seperti itu. Jadi tali di sebelah kiri semua. Harus tali sebelah kiri. Dan nanti pas pemakaman jenazah kan gini, seperti ini. Jadi Pak Modin ini kelas boleh. Nah posisinya tali nanti ini kangelan kan seperti itu. Ini sebenarnya trik baik sebenarnya dan mudah, dengan gampang. Itu nih, ada seperti ini. Gampang. Soalnya nalinya nanti ini kangelan lepas. Nah kemudian seperti itu. Jadi jenazah masuk kan langsung seperti ini, klep seperti ini. Pena langsung lepas seperti ini. Biasanya pemulasaran jenazah perempuan itu memang langsung, yang megang perempuan. Dalam memang enak, Bu. Memang ya enak, itu ya enak. Gak dilepas. Itu ya enak. Wajahnya diperlihatkan boleh, tidak boleh, tapi kalau di kita